Om Swastiastu. Halo semuanya, apa kabar Bapak Guru hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Ikadek Satya Dharma, Guru SD Negeri 8 Mas, peserta calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang setelah saya lakukan. Sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Desa Ketut Caturwangi dan kepada Bapak Idewo Gede Artayase selaku pengajar praktek. Mari kita simak rancangan tindakan untuk aksi nyata. Adapun latar belakangnya, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata kali ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur yang digunakan adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa, serta siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan diambil adalah: pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan-rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Dan yang terakhir adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan diantaranya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Kemudian, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta lakukan dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Adapun materi diseminasi yang dibawakan meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Berikutnya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kemudian yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Mari kita simak video diseminasi berikut ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti aksi nyata tentang budaya positif. Nah, sebelum dia mulai, izinkan kita bersama-sama berdoa sejenak. Ya, semoga acara atau kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dengan menundukkan kepala, dipersilakan. Berdoa selesai. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 8 Mas yang sudah bisa mendampingi kegiatan ini pada hari
ini. Kemudian juga Bapak Ibu yang telah hadir, nggak usah tegang Bapak Ibu, yang tegang sebenarnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai kegiatan ini, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ya bisa menyampaikan sepatah dua kata untuk membuka kegiatan aksi nyata hari ini. Ini kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, mari kita awali dengan mengaturkan pangan dari umat. Om Swastiastu. Dalam kegiatan CGP, salah satu guru kita atas nama Bu Kadek Satya Dharma SPD MPD hari ini akan melaksanakan aksi nyata dengan topik budaya positif SD Negeri 8 Mas. Sebagai kepala sekolah, saya menghimbau kepada ibu bapak untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan bisa mengambil hikmah positif dari kegiatan ini sehingga nanti bisa mengimbas kepada ibu bapak semuanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kegiatan kita mulai saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pemaparan sepatah dua katanya. Tepuk tangan dulu ya untuk kepala sekolah kita yang cantik cerita. Mohon izin saya berdiri ya untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah membaca modul-modul yang ada di PMM ya. Jadi hampir sama. Nah, cuma apa yang saya dapat dari kegiatan CGP kemarin, ada beberapa poin hal penting yang perlu kita pahami bersama. Kita lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, seperti biasa ya, tidak hanya kepada anak-anak, tetapi kita juga harus melakukan kesepakatan dulu ya. Kesepakatan ini baru dua saya cantumkan. Kita sepakat ya kegiatan ini dilaksanakan dengan tepat waktu. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Kemudian terlibat aktif dalam kegiatan. Sepakat ya? Sepakat. Nah, kira-kira ada tambahan? Mungkin boleh nggak minum selama kegiatan berlangsung? Boleh atau tidak? Boleh ya. Nah, itu kesepakatan kita. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Nah, ini berkaitan dengan 4 topik. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, ya, paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, termasuk di dalamnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi-posisi yang bisa diambil oleh guru, ada posisi kontrol dan restitusi, kemudian tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, topik pertama tentang paradigma pendidikan kita, ya. Seringkali zaman dahulu kita melihat ya, ataupun mungkin Bapak Ibu pernah merasakan waktu SD, jadi kegiatan fisik dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita terdahulu itu lebih dominan, ya, melalui tangan, menunjuk seperti itu. Kemudian juga sering kekerasan dalam bentuk menjewer. Nah, kira-kira paradigma belakangan ini apakah sudah berubah Bapak Ibu? Atau masih seperti itu yang Bapak Ibu rasakan? Berubah begitu ya? Ya, berubah ya. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya fisik, yang menghardik atau mengintimidasi, ya, menawari uang juga agar membuka kepala tangan.
Nah, kepala tangan itu tidak baik bagi kita ketika melakukan sapaan ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya. Jadi menurut William Glasser bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, banyak guru menganggap bahwa murid itu bisa kita kita mainkan seenaknya, ya. Jadi menganggap murid itu sebagai objek bukan subjek. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi ini penting ya ketika ada siswa yang merasa atau pernah melanggar aturan. Jadi bagaimana kita menciptakan situasi agar dia merasa bersalah pada dirinya sendiri dulu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, poin-poin ini perlu kita pertegas kembali, ya. Semoga bisa menjadi hal yang lebih baik. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini menurut buku Principle Centered Leadership itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini pada kuncinya. Sebelum kita mengubah anak, maka gurulah yang harus berubah terlebih dahulu. Nah, bagaimana ini merupakan perbedaan ya antara pendekatan dengan stimulus respon dengan teori kontrol, di mana realitasnya kebutuhan kita itu sama. Jadi paradigma zaman dulu menganggap murid-murid itu memiliki kebutuhan yang sama. Kita memberi permasalahan yang sama, ya, tidak berdasarkan atas minat dan bakat dari siswa. Nah, sedangkan teori kontrolnya itu realitasnya bahwa siswa itu merupakan atau kita sebagai makhluk hidup adalah sesuatu hal yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini menurut Stephen R. Covey. Ini bisa Bapak Ibu baca ya, nanti yang share juga materi. Nah, kita lanjut ke pengertian disiplin. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah yang melaksanakan disiplin di kelasnya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, disiplin itu adalah budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kalau sudah mendengar kata disiplin, pasti secara langsung tubuh kita merasa tidak nyaman, ya. Seperti kegiatan absen guru kan mulai merasa tidak nyaman. Tapi ketika dilakukan, nah itu akan menjadi suatu kebiasaan nantinya. Disiplin juga sama seperti itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin
diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dalam dari diri kita. Jadi disiplin itu memerlukan suatu motivasi, ya. Motivasi internalnya adalah keinginan dari siswa itu atau keinginan dari kita, sedangkan motivasi eksternalnya ya itu bisa dari lingkungan sekitar kita. Nah, kita lanjut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam membudayakan suatu disiplin positif, kita tidak bisa terlepas dari nilai-nilai kebajikan ini. Nah, seperti yang sudah dikenalkan ya dan digaungkan tentang profil pelajar Pancasila, di sana ada nilai-nilai beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham ya, karena hampir setiap hari kita juga sudah menyampaikan kepada anak-anak tentang nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dari ABO ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini salah satu bentuk dari nilai-nilai kebajikan universal dan banyak lagi yang lain. Ya, ada 9 pilar karakter yang harus ditumbuhkan pada nilai anak-anak. Ini nilai kebajikan yang lain, itu petunjuk seumur hidup ya, dan keterampilan hidup yang harus dipegang oleh anak-anak kita. Kemudian menurut dari The 7 Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal ya, yang saya rangkum ke dalam bentuk tabel. Jadi prinsip-prinsip nilai-nilai ini yang harus tercermin dalam kegiatan disiplin positif ataupun peraturan yang kita buat. Nah, kita lanjut dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke. Motivasi seperti yang kita tahu ya, itu adalah suatu dorongan yang ada dalam diri kita ataupun di luar kita. Nah, kalau berbicara tentang hukuman, apakah dari Bapak Ibu pernah ada yang menerapkan hukuman kepada anak didiknya? Atau ketika apa anak didik kita beri hukuman? Ada yang tahu kapan hukuman itu diberikan? Mungkin Bu Asmin. Ya, coba Bu Asmin. Berdiri aja. Oh, biar kelihatan ya. Biasanya ketika murid melanggar peraturan beberapa kali, misalnya diulang lagi. Oke, ya benar ya. Jadi hukuman bisa kita berikan ketika murid melanggar aturan. Nah, kira-kira kalau penghargaan, kapan kita berikan anak didik kita penghargaan? Ya, betul. Ketika murid bisa meraih prestasi, ya. Oke, bagus. Kemudian restitusi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa itu restitusi? Belum ya? Apa begitu? Saling keterkaitan. Oke, boleh ya. Jadi nanti saya akan jelaskan apa itu restitusi. Kita lanjut dulu ya. Nah, coba Bapak Ibu kemukakan ya
Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau bagaimana? Nah, mungkin ya bisa sharing ya. Jadi coba Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Nah, apa yang menjadi Bapak Ibu? Kalau saya lihat kan Bapak Ibu rajin juga mengikuti berbagai pelatihan ya, baik pelatihan secara mandiri ataupun yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga. Nah, apa yang menjadi motivasi kenapa Bapak Ibu mau melakukan itu? Apakah pilihan pertama karena Anda tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah mungkin ya, atau pilihan kedua karena ingin mendapatkan ujian, atau pilihan ketiga karena memang Bapak Ibu memiliki prinsip pembelajar sepanjang hayat. Nah, kira-kira apa yang mendasari? Mungkin dari Ibu Ceru bisa memberikan tanggapan. Terima kasih untuk pembawa. Nah, yang saya inginkan yaitu yang ketiga ya, ingin menjadi pelajar sepanjang hayat. Karena di sini kalau kita melakukan pelatihan itu tidak hanya mendapat imbalan atau teguran, tapi kita akan mendapat ilmu-ilmu yang lebih luas lagi. Itu saja dari saya. Yang lain gimana? Boleh Bu Kadet. Apa yang mendasari Bu Kadet? Motivasinya apa untuk mau ikut pelatihan seperti itu? Ya, kalau yang pribadi, mungkin saya untuk ikut suatu pelatihan itu yang jelas untuk membelajarkan diri, menambah ilmu, sehingga ilmu yang sudah saya dapatkan itu bisa saya aplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi di sini motivasi Bapak Ibu adalah memang memiliki prinsip untuk belajar sepanjang hayat ya. Itu bagus. Apakah motivasi yang lain itu salah? Tidak ya. Segala bentuk motivasi itu sah-sah saja. Yang penting kan hasil dari kegiatan itu bisa kita nikmati manfaatnya seperti apa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nah, kalau Bapak Ibu amati, kira-kira kalau anak-anak itu aktif, apa sih yang menjadi motivasi menurut Bapak Ibu lihat? Apakah dia hanya ingin mendapat pujian dari gurunya, atau dia hanya ingin kelihatan keren, atau hanya ingin bintang-bintang seperti ini? Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu amati siswa Bapak Ibu, motivasi apa yang mendasari mereka untuk mengerjakan tugas, belajar, dan lain sebagainya? Mungkin dari Kak Yoga bisa? Motivasi apa kok si anak mau aktif belajar gitu? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, kenapa siswa mau aktif belajar? Karena dia ingin mendapatkan nilai dari gurunya. Terima kasih Pak Yoga. Jadi siswa-siswanya Pak Yoga ya itu memiliki motivasi untuk memperoleh nilai yang tinggi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yoga ya. Nah, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nah, apakah Bapak Ibu pernah menerapkan disiplin positif? Pernah. Bu Aswin mungkin bisa ceritakan Bu Aswin ya, bagaimana apa yang dilakukan mungkin dengan membuat keyakinan kelas dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya pernah menerapkan disiplin positif dengan siswa, yaitu membuat keyakinan kelas.
di mana keyakinan kelas itu yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswa selama pembelajaran di kelas. Jadi ada beberapa siswa yang mempunyai ide-ide tentang keyakinan kelas, kemudian kita rangkum dan kita pilih sesuai dengan kebutuhan siswanya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan langsung Bu Asmi. Nah, kalau sudah melaksanakan keyakinan kelas, kira-kira apa dampak nilai-nilai kebajikan? Apakah siswanya mau jujur, mau disiplin dan Setelah membuat keyakinan kelas, yang saya rasakan bersama siswa adalah siswa semakin tertib saat mengikuti pembelajaran di kelas. Seperti misalnya mendengarkan guru, kemudian mengerjakan PR, tidak berkata yang kasar. Oke, terima kasih Bu Asri. Tepuk tangan untuk Bu Asri. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada dasarnya siswa melakukan sesuatu pasti memiliki motivasi, ya. Ini berdasarkan pengalaman dari saya sendiri. Biasanya pertama mereka menghindari hukuman, ya. Kemudian ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini mungkin persentasenya yang ketiga lebih sedikit ya. Kalau kita lihat dari siswa kita, pasti kebanyakan mereka ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan biasanya. Nah, sekarang saya punya kasus Bapak Ibu, ya. Kasusnya adalah Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antre di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antre di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antre di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Nah, mengapa? Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapat berdasarkan teori motivasi yang telah kita bahas tadi pembelajaran sebelumnya? Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antre sebelum masuk kelas? Kira-kira ada yang tahu apa motivasinya, Bu Guru? Terima kasih atas waktunya. Mungkin karena anak-anak diiming-imingi dapat stiker, jadi dia akan merasa kalau dirinya dapat stiker yang banyak, berarti dia merasa lebih disiplin. Nah, saat Bu Anasnya tidak ada, anak-anak kembali menjadi tidak disiplin. Ini berarti anak itu perlu kebiasaan, perlu membiasakan diri. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Ya, jadi sepakat ya, karena anak-anak memang menginginkan stiker bintang. Ya, kemudian adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Nah, gimana ya caranya agar anak-anak kita mau antri selain dengan cara memberi stiker bintang?
Kira-kira mungkin ada yang punya ya, itu bisa juga untuk memusatkan perhatian siswa ya dengan hal-hal yang menarik. Mungkin dengan perkalian siapa bisa jawab ya yang masuk kelas dulu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Bu Jero ya. Oke, kasus lagi, ini banyak kasus ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Terus, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi konsekuensi itu ya atas dasar kesalahan yang sudah disepakati, ya. Nah, kira-kira ada yang mau menanggapi tentang kasus ini? Bu Koming ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai tindakan Pak Seno, saya kurang setuju karena siswa yang kurang dalam menguasai pelajaran matematika, dia belum tentu kurang pada mata pelajaran lain. Jadi sesuai dengan teori bahwa kebutuhan setiap anak itu kan berbeda, ya. Juga kemampuan setiap anak berbeda, ya, tidak hanya di bidang matematika saja, tapi mungkin dia bisa di non akademiknya yang lebih menonjol. Kemudian mengenai tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno menyuruh siswa untuk berdiri ke depan kelas kemudian disoraki oleh teman-temannya, itu menurut saya adalah sebuah hukuman dan kurang tepat karena bisa menimbulkan rasa down pada anak didik tersebut. Ya. Terima kasih Bu Koming, luar biasa sekali ya jawaban dari Bu Koming. Bagaimana yang lain? Ada yang berbeda atau sama juga? Sama ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih yang menjadi perbedaan antara hukuman ya, kemudian ada sanksi atau konsekuensi dan ada restitusi. Nah, sebenarnya dalam pendidikan dan paradigma pendidikan kita dalam membangun disiplin positif itu hukuman sangat dihindari sekarang, ya, sangat dihindari. Nah, apa bedanya? Nah, misal hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya, kalau kita dihukum pasti rasanya tidak nyaman. Itu hukuman namanya. Tapi kalau sanksi atau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah kita sepakati. Ketika kita melanggar suatu aturan, apa sanksinya, apa konsekuensi yang kita terima. Jadi itu sesuatu yang harus terjadi karena tidak hanya dibuat oleh sepihak saja. Kemudian restitusi. Nah, restitusi itu adalah cara lain bagaimana kita menelaah, ya, mencari tahu mengapa dia melakukan hal itu. Ya, kemudian kok dia mau. Nah, selanjutnya baru kita mencarikan solusi. Itu restitusi. Nah, ini beberapa ciri hukuman ya Bapak Ibu. Ada yang kalau hukuman itu pasti tidak nyaman untuk murid dalam mana jangka waktu panjang. Kemudian hukuman juga merupakan korban dari ketidakadilan. Kemudian murid dan anak akan tersakiti, perilaku positif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut,
dan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukum itu kan berbeda-beda ya. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus ini seperti itu. Itu ciri-ciri dari hukuman. Kalau konsekuensi ya seperti ini, sifatnya jangka pendek. Nah, untuk lebih memahami ini, nanti kita coba jawab beberapa kuis ya yang ada di LMS. Bisa nggak kita membedakan antara hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi? Nah, ini yang dianjurkan ya dengan pendidikan kita sekarang adalah dengan memberikan restitusi. Jadi memberikan pilihan kepada siswa itu. Pertama dia harus, nah dalam restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Ya, yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melanggar aturan kita panggil. Nah kita dukung dulu apa yang mereka lakukan. Misalnya dia bertengkar, kita dukung dengan sebab bahwa dia bahwa dia melakukan hal itu untuk mempertahankan diri. Ketika kita sudah dukung apa yang mereka lakukan, nah buatlah situasi agar dia merasa bersalah. Oh ternyata perbuatan saya itu tidak benar. Nanti si anak sendiri pun yang akan mencari solusinya. Ketika dia sudah bersalah, apa yang harus dia lakukan. Nah ini yang dianjurkan restitusi. Oke, ini ada ice breaking sedikit ya. Jadi ice breaking ini adalah tebak-tebakan. Ya, clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Ya, nah contohnya orang pertama Adit, orang keduanya AC, orang ketiganya kita. Kalau orang pertamanya Wayan, orang kedua Made, kira-kira orang ketiga siapa? Yeni. Gimana? Salah, masih bukan Yeni ya. Orang pertama Wayan, orang kedua Made. Oke, orang ketiga Yeni. Ingat clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Oke, kita adalah orang ketiga ya. Oke, itu benar logikanya ya. Jadi kata orang ketiganya harus kita sebutkan. Nah, kita coba lagi satu. Orang pertama Budi, orang kedua Joko, orang ketiganya orang ketiga Ayu. Jadi harus diucapkan orang ketiga. Nah, itu kuncinya ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada tebak gambar. Nah, dari Bapak Ibu mungkin bisa menebak ya kalimat apa yang tepat dari gambar ini. Ini ada gambar uang. Ini kepala pajak. Obat. Buas. B apa maksudnya? Oke, jadi B ini adalah tambahannya, ya. Misal kalau uang di depannya ada B, jadinya apa Bu Mami? Ya, jawaban yang benar adalah buang hajat. Ya, buang hajat itu sama dengan ya gitu. Oke, uang itu ya depannya B jadi buang ya. Rajanya R-nya diganti dengan huruf A. Jadi haja, haja ditambah E, buang haja. Paham ya Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan ada lagi. Oh, ada lagi satu. Ayo, digabungkan saja. Ya, jalan tobat ya. Oke, ini obat kita tambahkan P jadi tobat. Ini adalah jalan tobat.
Nah, ini mari kita, oke Bapak Ibu, kita bisa saksikan ya video tentang kebutuhan dasar manusia. Dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kesenangan, keempat kebebasan, dan 5 baru penguasaan. Nah, di anak-anak kita juga hal ini harus terpenuhi, ya. Kalau melihat anak-anak yang bermasalah, nah biasanya salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Misalnya dalam bertahan hidup kita harus melihat apakah tugas-tugas yang kita berikan kepada anak-anak mampu mereka selesaikan atau tidak. Jadi kelihatan nanti ketika mereka tamat apakah dia mampu menguasai ya tantangan-tantangan yang dialami di luar seperti itu. Nah, kita coba ya tampilkan LMS 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menebak. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Ya, kalau cinta dan kasih sayang artinya dia kurang kasih sayang baik dari gurunya maupun dari orang tua. Penguasaan
Ya, ciri-cirinya dia tidak bisa menguasai bacaan ya, apapun yang dia terima, kemudian kebebasan, mungkin dia karena terlalu terkekang ataupun kebutuhan kesenangannya yang tidak terpenuhi. Nah, kalimatnya adalah kasusnya Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah ini. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang sudah terpenuhi? Ada yang mau menjawab? Gak betul? Salah gak apa-apa ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cinta dan kasih sayang. Cinta. Karena saat dia bermain dengan gurunya dia merasa senang. Oke, kita coba ya. Ya, kebutuhan dasarnya yang terpenuhi adalah kesenangan, ya, Bapak. Karena di sana kalimatnya adalah aku senang. Jadi otomatis yang sudah terpenuhi adalah kesenangan. Nah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu? Karena ibu guru sayang aku. Ya, cinta dan kasih sayang. Oke, betul ya. Jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang sudah terpenuhi. Bu Aswin sudah terpenuhi? Cinta dan kasih sayangnya semoga melebihi ya. Oke, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan kita coba. Ya, semakin mudah Bapak Ibu. Ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Kebosanan. Kebebasan, kita coba kebebasan. Ya, betul ya. Oke, tadi kita salah satu. Gak apa-apa. Nah, ini seputar tentang senang. Kita coba yang lain ya. Oh, gak ada lagi. Ya, nanti bisa dilatihkan lagi ya kalau kita mau jawab. Biar waktunya tidak terlalu banyak, kita lanjut saja tentang tadi satu ya, 5 posisi kontrol. Nah, itu ya, kemudian ada pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan terakhir posisi guru sebagai manajer. Nah, ini video dari Kemdikbud tentang 5 posisi kontrol ya. Silakan disimak dulu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini siswa yang bermasalah. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh
ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Tentang segitiga restitusi, semoga kita bersama bisa memahami ya bagaimana cara menangani siswa-siswa yang memiliki masalah. Jadi kesimpulannya bahwa kita pertama harus menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan salah, kemudian menanyakan tentang apa yang dia yakini. Oke, demikian ya Bapak Ibu. Jadi sudah banyak sekali materi tentang budaya positif. Ada yang masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari tentang budaya positif? Yang pertama itu ada tentang disiplin. Oke, apa lagi? Restitusi. Ada lagi? Ayo coba diingat-ingat. Disiplin, restitusi. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia, dan tentu banyak lagi yang lainnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan atau kegiatan aksi nyata ini dapat bermanfaat untuk sekolah kita ya, dan bisa kita terapkan di masing-masing kelas. Di masing-masing kelas sehingga SD 8 memiliki anak-anak yang berkarakter budaya positif. Nah, refleksi sekarang ya. Terakhir refleksi, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Senang, sedih, lesu? Senang. Ya, meskipun kita tidak sebanyak karena ada beberapa yang berhalangan. Jadi tetap ya, ilmu ini sangat bermanfaat. Mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksinya, kira-kira melalui kegiatan ini apa yang manfaat Ibu rasakan. Jadi apa yang dari tidak tahu bisa jadi tahu, seperti itu. Mungkin satu orang bisa perwakilan ya. Oke, Bu Koming, mungkin ya. Baik, terima kasih ya. Jadi kegiatan hari ini sangat banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, yaitu bagaimana kita bisa tahu tentang kebutuhan dasar manusia, bagaimana kita tahu tentang ya restitusi, dan masih banyak lagi ya sudah dipaparkan oleh Pak Kadek Satya. Oke, terima kasih ya Bu Koming atas refleksi yang sudah disampaikan. Jadi semoga ini dapat kita terapkan bersama di masing-masing kelas ya. Terakhir mungkin ada pertanyaan ya, 1 atau 2 orang yang bertanya terkait dengan disiplin positif.
Sebelum saya tutup, belum ada. Saya bukan ada. Mungkin ada yang ada. Terima kasih Bu Kadet, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Bagaimana kita sebagai guru tidak menjadi guru yang selalu menghukum, ya, dikit-dikit dihukum, dikit-dikit dihukum. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, ya, kita harus memulainya dari hal kecil, ya. Disiplin positif itu mulai dari dalam diri setiap anak. Sehingga apa yang harus kita lakukan yang pertama adalah membuat suatu keyakinan. Jadi diyakini dulu. Aturan-aturan yang kita buat itu tidak boleh dibuat secara sepihak. Nah, ketika diyakini tidak hanya anak saja yang meyakini, tapi juga guru. Nah, dan alternatif lain selain menghukum ya bisa kita melalui dengan sanksi dan konsekuensi. Kesana dulu. Bukan atau dengan segitiga restitusi. Jadi melalui dua hal itu maka hukuman ya mungkin akan jarang kita lakukan, ya, tidak sepenuhnya hilang. Karena dalam diskusi juga dengan beberapa teman, bagaimana kalau anak sudah di segitiga restitusi, sudah diberi konsekuensi, tapi anak itu terus melanggar. Ya, sekarang kita lihat dia melanggar parah atau tidak. Tentu setiap guru kan punya takaran. Kalau tindakannya sampai mengacu pada tindakan kriminal, ya hukuman itu bisa kita terapkan. Jadi standarnya ada. Misalnya kayak bertengkar sampai berdarah. Nah, anak kan juga harus kita pelajari bahwa dalam dunia nyatanya kalau dia melakukan tindakan yang salah atau berbau pidana, maka dia akan dihukum nantinya. Di sekolah juga boleh kita terapkan seperti itu. Cuma kadarnya harus disesuaikan. Oke. Demikian Bu Kadet, bisa diterima deh? Bisa ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah sangat banyak sekali saya buang ya. Terakhir mungkin saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah paparan dari aksi nyata yang telah saya lakukan. Sebagai kesimpulan, mari kita terapkan budaya positif untuk menciptakan lingkungan yang positif, mendukung pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih.